Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf atas apakah suara saya dapat didengar? Jelas, Pak, jelas. Saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Dekan FEBI Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, yaitu Bapak Haji Dr. Haji Rizal MAG. Yang saya hormati Ibu Kaprodi beserta Sekprodi, baik dari UIN Batu Sangkar maupun dari UIN Jambi, serta Bapak dan Ibu dosen yang berkesempatan hadir, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan pada adik mahasiswa yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, selalu hadir dalam perjuangan thalabul ilmi pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan dan menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berbagi, ya, pengetahuan dan pemahaman tentang audit syariah dalam kegiatan visiting lecture di kesempatan pagi hari ini. Audit syariah ini sebenarnya menjadi topik yang cukup menarik, ya, mengingat di tengah geliat ekonomi syariah di Indonesia yang saat ini dirasa semakin pesat gitu. Jadi kehadiran audit syariah ini sangat penting dalam memastikan kepatuhan syariah. Apalagi banyak lembaga-lembaga keuangan syariah yang berlabel syariah gitu. Apakah benar bahwa lembaga syariah itu telah menerapkan prinsip-prinsip syariah? Di sini peranan audit syariah memegang kunci untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah itu memang benar-benar diterapkan dalam lembaga keuangan syariah itu. Dan kita akan coba membahas materi pada kesempatan pagi ini tentang audit syariah sebagai pilar transparansi dalam lembaga keuangan syariah. Harapan saya melalui kegiatan ini kita semua dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang audit syariah, terutama kepada adik-adik mahasiswa yang masih dalam tahap belajar, dapat memperoleh manfaat yang signifikan dalam pemahaman audit syariah kali ini. Baik, ya, sambil menunggu materi dikirim, ya, ini sudah saya kirim ke Ibu Agustina, mungkin nanti disampaikan ke panitia. Jadi sebelum kita membahas ke audit syariah, kita terlebih dahulu coba untuk mengingat kembali apa itu definisi audit dalam perspektif yang konvensional. Yang pertama, kalau menurut Sukrisno Agus, bahwa audit itu merupakan pemeriksaan kritis dan sistematis oleh pihak independen terhadap laporan keuangan dan bukti pendukung untuk memberikan pendapat atas kelayakan. Itu menurut Sukrisno Agus. Kemudian kalau menurut Arens, audit merupakan proses pengumpulan dan evaluasi bukti informasi terukur oleh pihak kompeten dan independen untuk menentukan kesesuaian dengan kriteria. Sedangkan menurut Mulyadi, audit itu merupakan proses memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif dan sistematis atas tuduhan kegiatan ekonomi untuk menetapkan tingkat kesesuaian. Jadi dari pendapat ahli tadi, ya, atau pengertian audit menurut ahli tadi, kita lihat bahwa audit secara konvensional itu menekankan pada pemeriksaan independen yang sistematis dan objektif terhadap laporan keuangan dan bukti yang mendukungnya. Tujuannya apa? Untuk memberikan pendapat mengenai kelayakan dan kesesuaian informasi keuangan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian memastikan keandalan bagi para pemangku kepentingan itu tadi. Kayaknya aku tanya dulu lah dengan Ibu. Yang pertama lagi, ya. Kemudian yang kedua, ini tentang
audit syariah itu sendiri gitu. Jadi nanti kita bisa melihat apa yang membedakan antara audit syariah dengan audit yang konvensional gitu. Kalau audit syariah yang pertama itu ada menurut Yacob ya, menurut Yacob bahwa audit syariah itu merupakan proses yang sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai kegiatan sosial ekonomi dan asersi menurut Islam. Kemudian mengukur tingkat kesesuaian terhadap prinsip-prinsip yang ditentukan gitu. Itu menurut si Yacob. Kemudian yang berikutnya di sini menurut si Khalid ya. Audit syariah adalah penilaian berkala yang dilakukan untuk memberikan nilai tambah dan memberikan tingkat kepatuhan sehubungan dengan operasi bisnis entitas syariah dengan tujuan utama untuk memastikan sistem pengendalian internal yang sehat. Kemudian yang kedua, ini berdasarkan AOIVIP ya, ini merupakan standar audit syariah internasional, bahwa audit syariah merupakan laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan syariah, fatwa-fatwa instruksi dan sebagainya yang diterbitkan oleh fatwa IFIP ya, dan lembaga survei supervisi syariah. Di kalau di Indonesia itu adalah MUI itu. Jadi secara ringkas di sini dapat kita pahami ya bahwa audit syariah itu merupakan sebuah proses yang sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti terkait aktivitas ekonomi dan sosial suatu entitas dari lembaga keuangan syariah untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Auditor syariah di sini tidak hanya memberikan atau memeriksa laporan keuangan ya, memberikan opini tentang laporan keuangan itu sendiri, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam seluruh kegiatan operasional lembaga syariah. Jadi bukan hanya mencakup laporan keuangan saja gitu yang diaudit. Jadi ada perbedaan dari definisi tadi antara audit syariah dengan audit konvensional. Apa yang membedakan? Yang pertama kita bisa melihat dari sisi fokus. Kalau audit konvensional itu dia akan berfokus pada pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan. Maka hasil akhir nanti dia akan memberikan opini atas laporan keuangan gitu. Tapi kalau dalam audit syariah ya, di sini dia selain memeriksa laporan keuangan, juga dia akan memeriksa kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam seluruh kegiatan operasional lembaga. Jadi cakupannya dia akan lebih luas lagi gitu dibandingkan dengan audit konvensional. Tujuannya apa? Tujuan dari audit syariah adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan memberikan nilai tambah bagi entitas itu sendiri. Sedangkan kalau audit konvensional bertujuan adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas laporan keuangan ya, yang saya sebutkan tadi ya, berupa opini atas laporan keuangan itu tadi. Jadi apa yang menjadi dasar hukum daripada audit syariah itu sendiri? Jadi kalau dilihat di sini ya, audit syariah ini dasar hukumnya adalah ada Quran surat Asy-Syura ayat 181 sampai 184, di mana artinya adalah sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan gitu. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus atau benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat terdahulu. Kemudian selain ini ada juga surat Al-Hujurat ayat 6 ya, di mana artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepada kamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Jadi berdasarkan kedua ayat ini, kita sebagai manusia itu wajib bertawakal kepada Allah dan tidak boleh merugikan orang lain dengan cara-cara yang salah, seperti mengurangi timbangan. Kemudian kita juga harus bertabayun, tidak serta-merta menerima
informasi yang disampaikan oleh pihak lain tanpa kita meneliti apakah informasi tersebut benar atau salah. Dalam konteks audit syariah ya, kita sebagai auditor ya, atau nantinya kita akan menjadi auditor mungkin bagi adik-adik mahasiswa ya, kita tidak boleh langsung mempercayai suatu laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan oleh manajemen. Kita harus tabayun ya. Kita harus memeriksa dan meneliti apakah informasi dari laporan keuangan tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku atau belum. Karena apa? Kita tidak boleh merugikan pihak lain atau pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Ada investor, ada kreditor, ada karyawan, dan sebagainya. Karena kalau informasi dalam laporan keuangan yang disampaikan itu tidak benar ya, tentu ada pihak yang dirugikan ya. Sementara dalam ayat tadi kita tidak boleh melakukan kerugian gitu. Kemudian dalam ayat yang Asy-Syura tadi, di situ ada juga disebutkan timbanglah dengan timbangan yang lurus gitu. Di dalam akuntansi itu kan ada konsep pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Jadi bagaimana kita melakukan pengukuran itu harus sesuai dengan ukuran yang sebenarnya ya. Dalam ayat disebutkan timbanglah dengan timbangan yang lurus gitu. Artinya kita dalam menyajikan, dalam mengukur suatu transaksi ya, dalam laporan keuangan itu harus sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Tidak boleh ada manipulasi gitu ya. Itu dalam konteks auditnya gitu. Kemudian apa regulasi yang dijadikan dasar melaksanakan audit syariah ini? Ini kita lihat ada dua ya. Kita lihat konteksnya di Indonesia dan nanti secara internasional gitu. Kalau kayak di Indonesia itu ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu tentang perbankan syariah. Apa isinya? Undang-undang ini merupakan pondasi hukum yang paling utama bagi perbankan syariah di Indonesia ya. Termasuk kewajiban ya, di sini ada kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap kegiatan usaha. Kemudian harus adanya dewan pengawas di setiap lembaga keuangan syariah gitu. Kemudian apa? Ada otoritas pengawasan dipegang oleh Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia untuk aspek syariahnya. Kemudian ada yang kedua itu fatwa DSN MUI. Jadi fatwa-fatwa ini juga berperan sebagai dasar syariah bagi semua produk dan transaksi serta layanan yang ada pada lembaga keuangan syariah itu. Dalam konteks audit syariah, di sini fatwa bisa menjadi kriteria utama kepatuhan yang akan diaudit. Apakah nanti lembaga keuangan syariah itu patuh terhadap fatwa atau tidak gitu ya. Jadi itu auditor akan memastikan apakah implementasi fatwa dalam prakteknya ini sudah benar atau belum gitu. Ya, sebagai contoh ada fatwa nomor 31 ya tahun 2002 itu tentang mudharabah. Ya, kita lihat apakah nanti implementasinya sudah benar atau belum yang melalui kegiatan audit tadi itu. Kemudian di sini ada fatwa nomor 40 itu contohnya ya, tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan syariah di pasar modal ya. Kita lihat juga apakah itu nanti sudah benar atau belum gitu. Kemudian ada yang ketiga itu peraturan OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Karena di Indonesia ya untuk aturan-aturan yang berkaitan dengan keuangan kan itu diawasi oleh OJK ya. Di OJK juga di sini memiliki peran penting dalam pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah. Kemudian kalau dari sisi internasional ya, itu ada aturan juga yang dibuat oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution ya. Itu dia akan menerbitkan standar audit akuntansi untuk syariah. Jadi itu hanya bukan hanya berfokus pada sisi keuangan ya, tapi juga dia akan melihat dari sisi kepatuhan terhadap syariah, kemudian kepatuhan terhadap tata kelola syariah dan pengujian dokumentasi dan implementasi dari produk-produk tadi gitu. Itu ya standarnya. Kemudian yang kedua di sini ada IFSB ya, atau Islamic Financial Service Board. Di sini untuk IFSB ini dia menerbitkan prinsip-prinsip tata kelola dan pengawasan lembaga keuangan syariah yang turut mempengaruhi dalam pendekatan audit gitu. Kemudian yang selanjutnya
apa yang menjadi tujuan daripada audit syariah itu sendiri. Jadi audit syariah ini bukan hanya kewajiban formal saja ya, tapi merupakan amanah syariah agar lembaga yang mengklaim diri sebagai syariah atau yang memiliki embel-embel syariah tadi, dia benar-benar menjalankan prinsip-prinsip Islam dalam prakteknya gitu. Jadi bukan hanya sebagai jargon saja gitu, syariahnya, tapi itu memang benar-benar dijalankan dalam praktek operasional kegiatan bank syariah. Jadi apa tujuan dari audit syariah itu? Yang pertama kita lihat adalah menilai kepatuhan terhadap prinsip syariah. Di audit syariah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional, transaksi, dan produk yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS dan fatwa-fatwa yang berlaku gitu. Contohnya apa? Sini audit akan meninjau contohnya ya, apakah akad murabahah umpamanya, apakah margin keuntungan yang disepakati di awal dan tidak berubah selama masa akad atau ada perubahan di tengah jalan gitu ya. Kemudian umpamanya dalam akad ijarah atau sewa ya, memastikan bahwa dalam klausul ini tidak ada yang menyebabkan transaksi terjadinya riba. Ya karena kita sama-sama tahu bahwa riba itu dalam Islam memang tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan ya, atau haram hukumnya gitu ya. Jadi audit syariah pun akan memastikan ini gitu. Apakah ada unsur riba atau tidak gitu. Kalau masih ada unsur riba artinya apa? Berarti dia tidak patuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang kedua, ada verifikasi implementasi fatwa dan keputusan Dewan Pengawas Syariah gitu. Di dalam lembaga internasional AOI VIP tadi, dia menekankan pentingnya verifikasi bahwa fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah ya DPS itu benar-benar diimplementasikan secara operasional oleh pihak manajemen dari lembaga keuangan syariah itu tadi gitu. Sebagai contoh gini, DPS telah menetapkan fatwa bahwa dana surplus zakat umpamanya ya tidak boleh digunakan untuk kegiatan operasional bank. Di sini auditor akan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran dalam pelaporan keuangan atas dana surplus zakat tadi gitu. Contohnya. Kemudian yang ketiga, menilai efektivitas sistem pengendalian internal syariah. Di audit syariah juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dari pengendalian internal yang dibangun untuk menjaga kepatuhan terhadap syariah secara berkelanjutan. Contohnya apa? Kita akan melihat apakah terjadi sistem dokumentasi yang tercatat dalam transaksi jual beli dengan benar dan sah atau tidak gitu ya. Karena apa? Itu melalui proses atau sesuai dengan pengendalian internal yang berlaku atau tidak gitu. Kemudian contoh lain, adakah mekanisme pengawasan syariah terhadap pemrosesan umpamanya produk suku agar tidak bercampur dengan aset non halal gitu. Jadi memang semua benar-benar dipastikan bahwa pengendalian internal syariah itu berjalan gitu. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah apa di sini? Memberikan rekomendasi untuk peningkatan kepatuhan syariah. Audit syariah juga bertujuan untuk memberikan umpan balik di sini ya. Rekomendasikan berupa umpan balik kepada manajemen dan DPS berupa rekomendasi untuk meningkatkan sistem dan proses agar lebih sesuai dengan syariah lagi gitu. Jadi mana tadi yang masih ada pelanggaran-pelanggaran syariah ya dibenarkan gitu agar dia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah gitu. Jadi benar-benar prinsip syariah itu dijalankan oleh lembaga keuangan syariah. Sebagai contoh di sini ya, dia menyarankan diadakan pelatihan lanjutan bagi karyawan unit pembiayaan agar lebih memahami struktur tentang akad-akad syariah gitu. Karena mungkin tadi ada kesalahan-kesalahan ya dalam membuat akad sehingga ada unsur lah yang berbau tidak syariah
Itu apa? Karena kurang ketahuan dari karyawan itu gitu. Sehingga rekomendasinya bagaimana? Diberikan rekomendasi untuk dilakukan pelatihan terhadap karyawan itu agar lebih memahami unsur dari akad syariah ya. Ya mungkin nanti diikutkan dalam pelatihan kompetensi syariah ya, kemudian ikut uji kompetensi syariah. Kalau memang lulus berarti nanti ya bisa dilanjutkan di situ gitu ya. Kalau nggak lulus ya diulang lagi sampai lulus, sampai dengan dia mendapat sertifikat kompetensi syariahnya gitu ya. Kemudian banyak menyarankan ya penghapusan produk yang mengandung unsur haram, umpamanya gitu ya, atau ketidakpastian yang berlebihan ya. Karena ini kan ketidakpastian ini masih ragu-ragu ya, apakah itu haram atau halal atau di tengah-tengah itu kan, jadi nggak tahu itu. Jadi ya disarankan aja untuk produk-produk yang semacam ini mungkin bisa dihapuskan saja gitu dari produk lembaga keuangan syariah itu sendiri gitu. Kemudian yang berikutnya di sini adalah menjamin keyakinan para pemangku kepentingan ya. Di audit syariah juga meningkatkan kepercayaan stakeholder ya. Jadi kalau laporan keuangan itu kan sudah diaudit ya, terutama oleh audit syariah karena ini lembaga keuangan syariah ya. Tentu stakeholder dia akan meningkat kepercayaannya ya, baik itu nasabah ya maupun investor ya terhadap lembaga keuangan syariah itu sendiri gitu. Dia akan yakin bahwa dana yang mereka kelola secara etis itu memang sesuai dengan hukum Islam atau hukum syariah itu. Jadi tidak ada keraguan-raguan gitu. Jadi para pemangku kepentingan itu benar-benar yakin dengan adanya audit syariah ini bahwa dana yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah itu memang sesuai dengan hukum Islam. Contohnya gini, ada investor asing yang ingin menanamkan modal dalam bentuk suku umpamanya gitu ya. Dia akan lebih yakin bila hasil audit syariah menyatakan tidak ada pelanggaran syariah. Tapi kalau di sana ada pelanggaran syariah ya tentu investor tadi dia akan ragu dan ya belum tentu dia akan menanamkan investor atau menanamkan modalnya tadi di suku yang diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah itu sendiri gitu ya. Kemudian yang berikutnya ya, ini tentang masih berkaitan dengan tujuan tadi ya. Di sini ada pencegahan pelanggaran syariah dan potensi reputasi yang buruk. Jadi audit syariah juga bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran syariah sejak dini agar tidak terjadi krisis reputasi ya, atau kerugian akibat pelanggaran syariah. Jadi pencegahan itu kan namanya adalah preventif ya. Jadi audit syariah ini juga berlaku sebagai preventif audit terhadap pelanggaran-pelanggaran syariah yang kemungkinan bisa terjadi gitu. Jadi kalau sudah terdeteksi terlebih dahulu kan itu akan lebih mudah kita mencegahnya daripada sudah terjadi dan kita harus mengobatinya gitu ya. Jadi lebih baik kita mencegah sebelum terjadi gitu. Jadi di sini audit syariah memiliki peran dalam pencegahan atau preventif terhadap pelanggaran syariah. Dengan adanya preventif ini, tentu apa? Potensi reputasi buruk tadi bisa terhindari juga itu. Karena apa? Kalau sudah terlanjur terjadi, ya, dan informasi itu sudah tersebar luas, ya, tentu lembaga keuangan syariah tadi akan memiliki reputasi yang buruk ya di mata stakeholder gitu. Ini tujuan daripada audit syariah itu sendiri. Kemudian yang berlanjutnya kita coba lihat tentang prinsip-prinsip dalam audit syariah. Di audit syariah itu juga dia memiliki prinsip ya yang bersumber dari syariah Islam dan standar audit tadi. Kemudian secara khusus dia akan merujuk pada standar AOI VIP tadi dan Dewan Pengawas Syariah di prinsipnya ya. Tujuannya apa? Di sini untuk menjaga integritas, kemudian menjaga transparansi dan kepatuhan terhadap syariah dalam seluruh aktivitas kegiatan lembaga keuangan syariah itu sendiri. Apa itu prinsip-prinsip audit syariah? Jadi yang pertama dapat kita lihat adalah kepatuhan terhadap syariah. Di audit syariah
di sini juga harus memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah itu benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian lembaga keuangan syariah juga menghindari riba, menghindari gharar, menghindari maisir, serta larangan-larangan syariah yang lainnya gitu ya. Kemudian pastikan juga bahwa lembaga keuangan syariah itu dia mengikuti fatwa dan keputusan dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS ya. Sebagai contoh gini ya, audit melakukan pemeriksaan akad murabahah. Dia akan melihat apakah margin keuntungan sudah disepakati di awal tadi, yang sudah disepakati di awal ya. Di sini sampai akhir tanpa ada penambahan yang tersembunyi gitu, yang menyerupai semacam kayak bunga gitu ya. Jadi artinya apa? Dia lebih jelas dari awal gitu tentang kepatuhan terhadap syariah. Jangan sampai nanti ada yang semacam apa ya, kayak pasal yang tersembunyi gitu ya. Ya ada ya semacam pengenaan bunga lah atau riba yang diharamkan dalam syariah itu. Kemudian prinsip yang kedua di sini keadilan dan objektivitas. Di sini bahwa audit syariah tentu harus melakukan audit secara adil dan seimbang ya, serta tidak memihak dan berpegang pada fakta yang ada di lapangan ya. Ya ini memang cukup berat ya tantangan audit syariah untuk berlaku adil dan objektif ya. Tapi ya itu memang prinsip daripada audit syariah gitu ya. Kita harus berlaku secara adil dan seimbang dan tidak boleh memihak ya. Tapi kita mengambil keputusan itu berdasarkan fakta yang ada di lapangan gitu ya. Jadi tidak boleh berat sebelah terhadap manajemen atau DPS itu. Kemudian semua temuan harus disampaikan secara proporsional gitu. Jadi apapun temuan yang ada di lapangan itu disampaikanlah dalam laporan audit tadi gitu secara proporsional. Apakah ada pelanggaran-pelanggaran atau tidak gitu. Jangan sampai ketika kita menemukan di sana terdapat pelanggaran syariah, tapi kita tidak menyampaikan kepada stakeholder, kepada pelaporannya gitu. Itu kita sembunyikan gitu. Artinya apa? Berarti kita tidak objektif. Karena apa? Kita tidak melaporkan berdasarkan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Contohnya gini, auditor menemukan kesalahan dalam implementasi akad musyarakah dan menyampaikan temuan kepada DPS meskipun pihak manajemen merasa keberatan gitu ya. Itu jadi namanya adil dan objektif. Meskipun ada temuan ya kita sampaikan itu kepada DPS. Walaupun ya pihak manajemen mungkin merasa dirugikan gitu ya, merasa keberatan, tapi itu sudah kewajiban kita ya untuk berlaku objektif ya. Jadi memang ya berat lah untuk berlaku objektif ini gitu. Kemudian yang berikutnya lagi tentang amanah dan tanggung jawab ya. Di auditor syariah di sini memiliki tanggung jawab moral dan profesional ya. Jadi sama dengan audit konvensional ya, dia ada tanggung jawab auditor gitu ya. Untuk menjaga kepercayaan ya, bertindak jujur serta tidak menyembunyikan informasi-informasi yang penting gitu. Jadi semuanya apa? Ya kita jalankan amanah kita sebagai auditor itu, tanggung jawab kita sebagai auditor gitu, untuk melaksanakan audit dan menyampaikan informasi yang kita peroleh gitu. Tapi di sini ada tanggung jawab semacam apa ya, kayak menjaga rahasia ya. Artinya apa? Ya sel audit itu memang kita harus merahasiakan, tidak mungkin ada informasi-informasi yang sensitif gitu ya. Tidak boleh kita buka umpamanya ke pihak kompetitor gitu ya. Jadi kita cukup di manajemen kita melaporkan kepada DPS ya, bukan kita menyampaikan ke pihak luar kompetitor dan sebagainya gitu. Jadi pertanggungjawaban kita itu kepada Allah dan masyarakat serta pertanggungjawab secara profesi kita itu sebagai seorang audit gitu. Jadi contohnya tadi ya, dia auditor dia apa? Tidak membocorkan hasil audit tadi kepada pesaing perusahaan atau kompetitor ya.
Mungkin ya ada imbalan lah, ada iming-iming gitu. Apa sih hasil audit dari lembaga keuangan si A, kata lembaga keuangan si B kan gitu. Kita tidak boleh membocorkan hasil dari audit itu kepada kompetitor ya, meskipun itu ada ya imbalan lah, atau mungkin kompetitornya tadi masih keluarga kita, masih saudara kita gitu. Tapi kita tetap tidak boleh membocorkan itu. Kemudian yang berikutnya tentang prinsip transparansi. Di audit syariah juga harus dilakukan secara terbuka, jelas dan transparan terhadap proses dan hasil. Jadi nanti apa? Audit akan memberikan laporan audit yang dapat dipertanggungjawabkan gitu. Tidak ada rekayasa informasi. Karena apa? Semua dilakukan secara terbuka gitu ya. Jadi tahu bahwa hasil auditnya itu memang benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan tanpa ada rekayasa gitu. Pokoknya gini ya, jika kita melakukan audit, pokoknya gini, menemukan atau ada yang dana terindikasi haram ya dalam investasi ya, maka auditor tadi wajib menyampaikan besaran dan cara pemurniannya gimana gitu, cara pemurniannya gimana, cara ya agar itu tidak menular ke yang lain lah gitu ya. Artinya apa, kayak dana non halal itu tidak boleh dilaporkan sebagai laba atau apa gitu ya, tapi nanti dia harus dimanfaatkan ke yang lain tanpa imbal balik ke lembaga keuangan itu sendiri gitu. Jadi ini harus disampaikan kepada DPS ya, atau dari pihak manajemen lembaga keuangan syariah tadi. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah independensi gitu. Independensi itu apa? Berarti auditor itu di sini berarti konteksnya adalah auditor syariah harus bebas dari tekanan baik itu dari pihak internal maupun dari pihak eksternal dalam menilai dan melaporkan hasil audit ya. Tidak boleh ada intervensi terhadap pelaksanaan audit dan hasilnya itu. Tidak ada konflik kepentingan, namanya independensi ya, dengan lembaga yang diaudit, baik secara struktural, finansial maupun secara operasional gitu. Tidak ada hubungan keluarga dengan pihak yang diaudit gitu. Itu independensi dari auditor gitu. Gitu. Kemudian prinsip yang berikutnya di sini adalah profesionalisme dan kompetensi ya. Jadi auditor syariah ini ya tentu dia harus profesional dan kompeten dalam bidang akuntansi keuangan dan hukum syariah itu. Kemudian memahami produk-produk keuangan syariah. Kemudian mampu menelaah fatwa dan standar syariah gitu. Ini menjadi kelebihan dan keunggulan tersendiri tentu ya bagi mahasiswa-mahasiswa dari akuntansi syariah di UIN itu, dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi dari perguruan tinggi umum gitu. Kenapa? Di UIN itu kan ada juga mahasiswa diajarkan tentang hukum syariah, fiqh muamalah ya, fiqh muamalah. Jadi kita tahu bagaimana menurut fikih itu. Kemudian itu kita padukan dengan akuntansi gitu. Itu akan menjadi keahlian tersendiri atau keunggulan tersendiri bagi mahasiswa dari akuntansi syariah. Kemudian juga mahasiswa jadi bekali ya dengan pemahaman produk-produk keuangan syariah juga gitu ya. Kita tahu ya ada produk dalam akuntansi keuangan syariah itu kan ada ya. Ada murabahah, musyarakah, ijarah dan sebagainya itu. Itu kan belum tentu didapatkan oleh mahasiswa yang dari perguruan tinggi umum gitu. Jadi ini menjadi peluang juga bagi mahasiswa akuntansi dari UIN untuk nantinya berkecimpung dalam audit syariah gitu ya. Kemudian yang berikutnya sekarang tentang yang ke berapa lagi? 7 ya. Ke-7 ya, akuntabilitas. Jadi apapun hasil dari pelaksanaan audit ya, auditor tadi harus siap mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dan bagaimana
hasilnya gitu ya, mulai dari prosedur yang digunakan ya, kemudian temuan yang diperoleh, kemudian apalagi rekomendasi-rekomendasi yang diberikan ya, baik itu kepada DPS maupun kepada manajemen. Itu harus kita bisa mempertanggungjawabkan. Kemudian prinsip yang selanjutnya adanya perbaikan berkelanjutan. Jadi audit syariah di sini tidak hanya berfungsi sebagai kontrol ya, tapi juga audit syariah ini dapat berfungsi sebagai mekanisme perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kepatuhan syariah. Caranya gimana? Ya dia memberikan masukan-masukan kepada lembaga keuangan syariah bagaimana implementasi dari prinsip-prinsip syariah tadi gitu. Kalau ada yang masih menyimpang sedikit ya diluruskan gitu. Jadi jangan biasakan ada penyimpangan, didiamkan, lama-lama itu akan terus menyimpang gitu kalau tidak diluruskan. Itu yang menjadi masalah ya. Dan kalau itu sudah terbiasa nanti akan dianggap sebagai kebenaran gitu. Tapi sebenarnya itu adalah suatu penyimpangan gitu. Itu yang harus dilakukan perbaikan. Jadi ketika penyimpangan itu sudah dilakukan perbaikan, insya Allah ya, mudah-mudahan untuk selanjutnya tidak akan ada lagi penyimpangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah itu sendiri gitu. Baik, kemudian kita coba melihat tentang ruang lingkup ya dari audit syariah itu. Ini di awal tadi sudah saya ulas sedikit ya, bahwa ruang lingkup daripada audit syariah ini cakupannya apa? Lebih luas daripada ruang lingkup dari audit konvensional itu. Cakupannya apa? Ya meliputi dari aktivitas bidang apa ya, kemudian elemen-elemen operasional yang diperoleh oleh auditor syariah, menilai kepatuhan terhadap prinsip dan hukum syariah itu. Jadi bukan hanya terbatas kepada laporan keuangan saja gitu ya, tapi juga mencakup pada produk yang dihasilkan ya, produk yang dijual lah oleh lembaga keuangan syariah itu ya, kemudian bagaimana prosesnya, bagaimana kebijakannya, kemudian bagaimana struktur organisasi, bagaimana transaksi dan pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Lalu apa saja ruang lingkup dari lembaga keuangan syariah? Jadi yang pertama ya, ini bisa kayak apa ya, produk dan akad syariah ya. Jadi fokusnya gimana? Nanti audit syariah itu dia akan melakukan pemeriksaan terhadap struktur dan implementasi dari produk keuangan syariah. Apa yang harus kita audit gitu kalau produk dan akad syariah? Ya seperti kayak akad murabahah ya, akad mudarabah, musyarakah, ijarah ya. Kita akan melihat apakah itu sudah dijalankan sesuai dengan syariah dan fatwa DPS atau belum gitu ya. Kita lihat pada pembiayaan ya. Kemudian kita akan memeriksa apakah barang yang dibeli dulu oleh lembaga sebelum dijual ke nasabah, apakah margin keuntungan telah disepakati di awal, ada atau tidak denda yang berbasis bunga ya. Itu bisa kita lihat, itu kita audit, kita periksa gitu ya. Kemudian yang kedua, ruang lingkupnya meliputi proses bisnis dan operasional gitu. Jadi bagaimana nanti fokus daripada audit syariah ini, dia akan menilai ya, apakah proses bisnis harian dan sistem operasional yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah itu mendukung kepatuhan syariah atau tidak itu. Apa yang akan kita lihat? Kita lihat bagaimana SOP-nya ya. Kemudian kita lihat bagaimana sistem informasi dan transaksi. Kemudian kita validitas dari dokumen syariah tadi ya, apakah benar-benar valid sesuai dengan prinsip syariah atau tidak ya, ada akad, faktur, bukti jual beli dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa melihat ya, contohnya dalam sistem pembiayaan berbasis ijarah atau sewa ya, kita harus membedakan antara kepemilikan dan penggunaan barang. Jika tidak, bisa jatuh ke akad yang tidak sah gitu. Kemudian yang berikutnya tentang laporan keuangan syariah itu. Ya memang salah satu fokus daripada audit itu kan biasanya adalah ke laporan keuangan ya, ini tuh audit keuangan gitu.
Jadi bagaimana kita melihat apakah laporan keuangan itu sudah disajikan sesuai dengan prinsip dan standar syariah atau belum ya. Pokoknya dia mengacu pada standar AAO, VIP tadi ya, Financial Accounting Standard. Kemudian kita akan melihat apa? Ya mungkin kesesuaiannya dengan PSAK Syariah, pencatatan akad apakah sudah benar atau belum, kemudian penggunaan dana halal ya. Dan bagaimana cara pemurniannya itu ya, sudah benar atau belum. Pokoknya dana non halal itu ya misalkan apa ya, non halal itu kayak denda keterlambatan lah ya. Kita lihat apakah itu sudah disisihkan dan disalurkan ke dana sosial ya, bukan dimasukkan ke keuntungan perusahaan gitu. Jadi disalurkan ke kegiatan dana sosial ini tentu apa? Kita tidak boleh menerima imbal baliknya gitu ya. Gitu. Ya mungkin ini juga sering kita lihat ya, apakah nanti ini sudah sesuai atau belum. Kemudian yang berikutnya apa di sini tentang investasi pembiayaan ya. Kita akan melihat ya bagaimana pemeriksaan portofolio investasi, proyek pembiayaan dan penggunaannya apakah sudah sesuai atau belum ya. Apakah ada investasi yang pada sektor atau instrumen yang non halal gitu ya. Kita pastikan bahwa investasi dan pembiayaan memang benar-benar halal itu ya. Tidak ada investasi yang di sektor non halal ya. Ya umpamanya apa ya, kayak ya alkohol, judi ya, atau judol ya, coba judi online ya sekarang ya mungkin sedang ngetren itu ya. Apakah ada nggak unsur-unsur ke judi online-nya gitu ya. Itu kan investasi dan pembiayaan yang non halal ya. Kita nanti memberikan pembiayaan pinjaman, tidak taunya dananya itu digunakan untuk judi online. Nah, itu kan menjadi masalah itu. Kemudian yang berikutnya di sini tentang ya, hubungan kontrak dan mitra usaha. Jadi hubungan kontrak itu kan ya perlu kita pastikan juga bahwa dalam kontrak itu sudah dilakukan secara syariah. Ya. Apa yang diaudit ya kita akan melihat kemitraan bisnis syariah tadi. Apa namanya? Apakah dia musyarakah atau mudharabah gitu kan, atau ijarah gitu kan. Kemudian bagaimana kita lihat perjanjiannya atau akad jual belinya ya bagaimana gitu. Kita akan melihat ya. Apakah audit kerjasama bank syariah dengan fintech umpamanya ya, untuk memastikan tidak ada bunga yang tersembunyi dengan sistem fee atau sistem denda ya. Karena pada dalam syariah itu kan tidak dibenarkan adanya denda ya. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya apa? Pengelolaan dana sosial dan dana sosial Islam ya atau siswa. Mungkin ya kita kalau melakukan transaksi ya m-banking atau di ATM lah, biasa di akhir transaksi itu kita akan ditawari apakah kita akan melakukan infak sedekah enggak gitu kan. Nah itu dana-dana yang dari hasil infak ya, sedekah, zakat, wakaf itu kita pastikan apakah itu sudah dikelola dan disalurkan sesuai dengan prinsip Islam atau belum. Itu perlu kita audit ya oleh auditor syariah. Ya beda mungkin ketika kita belanja di banyak supermarket ya, apakah sisanya mau diinfakkan Bapak Ibu, nah gitu kan. Nah, itu memang dia bukan lembaga keuangan syariah itu. Tapi kalau di lembaga keuangan syariah dari bank ya, atau dari ya, PMT dan sebagainya ya, kita perlu melakukan pengauditan itu. Apakah benar bahwa dana yang dari siswap tadi dikelola dan disalurkan sesuai dengan prinsip Islam. Banyak dari sisi zakat ya, penyalurannya kemana? Ya ke 8 asnaf tadi gitu. Untuk zakat kan 8 asnaf ya. Kemudian untuk dana wakaf kemana disalurkannya gitu ya. Kemudian dana infak di mana disalurkannya gitu ya. Kita perlu mengetahui gitu ya. Bapak yang Kemudian yang berikutnya di sini tentang pengelolaan dana non halal ini tadi ya, dana non halal. Jadi dari mekanisme kita bisa menilai nanti bagaimana pencatatan, pelaporan dan pembersihan ya dari dana yang diperoleh dari aktivitas yang non halal. Ini kalau ada ya, kalau ada. Bagaimana
mekanismenya gitu, dari sisi pencatatan, pelaporan, dan pembersihan. Kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi perlu kita pastikan juga ketika kita melakukan audit syariah ini. Jadi apakah lembaga ini memiliki mekanisme ya untuk mengidentifikasi dana yang tidak halal tadi? Ada nggak mekanisme dia itu? Apakah ada dana haram yang disalurkan untuk kegiatan sosial? Ada nggak gitu? Atau justru dana non halal dimasukkan ke dalam laba usaha, itu diperhitungkan sebagai pendapatan lain-lain gitu. Itu kan tidak dibenarkan ya. Karena apa? Dia bersumber dari dana non halal tadi gitu. Contohnya gini, pokoknya dana nasabah yang telat bayar lah ya, telat bayar angsuran, kemudian dia apa? Biasa kan dikenai dana denda ya, denda biasa gitu ya. Nah, denda itu kan termasuk dana non halal itu ya. Kemudian kita lihat nanti dari denda itu dimasukkan kemana, pencatatan, kemudian pelaporannya, dan bagaimana cara bersihkannya. Bersihkannya ya gimana? Ya mungkin disalurkan kepada dana sosial tadi gitu, tanpa imbal balik terhadap lembaga keuangan syariah itu sendiri. Kemudian yang berikutnya di sini tentang prinsip tata kelola syariah ya. Jadi ruang lingkup audit syariah itu juga meliputi prinsip dari tata kelola keuangan syariah, tata kelola lembaga keuangan syariah. Kita akan melihat ya dan menilai struktur dan efektivitas dari tata kelola syariah dalam organisasi itu sendiri gitu. Apakah DPS berfungsi secara efektif dan independen atau tidak gitu ya, atau justru DPS hanya menurut-nurut saja apa kata manajemen. Nah, itu kan perlu kita pastikan gitu, bahwa DPS itu memang memiliki peran dan fungsi dia sebagai pengawas syariahnya dalam lembaga keuangan syariah itu sendiri gitu. Kemudian apakah ada unit kepatuhan syariah internal ya? Ada enggak gitu ya? Apakah ada unit kepatuhan syariah secara internal? Apakah manajemen banyak menjalankan keputusan dari DPS atau tidak, atau hanya sebagai keputusan-keputusan sebagai masukan saja tapi tidak dijalankan oleh pihak manajemen gitu. Jadi kita perlu mengecek ya, perlu mengecek apakah itu sudah berjalan atau belum gitu. Kemudian kita lihat bagaimana sih aspek transparansi dari lembaga keuangan Islam ya. Karena tadi dari tema awal kan apa judulnya, audit syariah, pilar transparansi lembaga keuangan Islam. Apa saja aspek transparansi dalam lembaga keuangan Islam di sini? Di dalam konteks lembaga keuangan Islam ya, transparansi itu merupakan keterbukaan informasi, kejujuran, dan kejelasan dalam menyampaikan segala aspek operasional, aspek keuangan dan syariah kepada pemangku kepentingan atau stakeholder ya, termasuk ya nasabah, investor, dan masyarakat umum gitu. Jadi konsep transparansi ini tidak hanya didasarkan pada prinsip tata kelola yang modern ya, atau ya mungkin kita sering dengar ya, good corporate governance gitu ya. Tapi ya kita tidak hanya berdasarkan pada itu saja itu, tapi juga berakar kuat nanti dengan adanya ajaran Islam tadi. Karena kita bicara dari sisi lembaga keuangan Islam gitu. Seperti ya adanya nilai-nilai sidik namanya atau kejujuran ya, nilai amanah tidak dapat dipercaya ya. Kemudian nilai tablik ya, menyampaikan kebenaran gitu. Jadi transparan. Jadi apa yang disampaikan itu memang data yang benar gitu ya. Bukan data yang abal-abal ya, bukan data siluman ya. Mungkin kita ingin terlihat laporan keuangan baik, kita sulap laporan keuangan ya agar memperoleh nilai yang baik dari investor atau dari stakeholder gitu ya. Tapi itu sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Artinya apa? Berarti lembaga keuangan itu tidak transparan, karena apa? Informasi yang disampaikan itu tidak informasi yang sebenarnya itu. Jadi bagaimana aspek transparansi dalam lembaga keuangan Islam? Ya kita lihat yang pertama kayak transparansi dalam produk dan kontrak gitu ya. Ada penjelasan akad yang digunakan, banyak akad murabahah, mudarabah, ijarah dan sebagainya ya. Kemudian informasi tentang hak dan kewajiban nasabah serta
resiko dari produk gitu. Yang satu, Jangan hanya bicara tentang keuntungan atau keunggulan saja ya, tapi resikonya juga harus disampaikan gitu. Kemudian tidak boleh ada gharar atau ketidakjelasan ya, atau penipuan atau riba yang sifatnya tersembunyi. Mungkin kalau yang terang-terangan jelas ini kan nampak ya, orang nggak mau gitu. Tapi di sana ada yang tersembunyi gitu ya. Setelah dipahami memang oleh orang yang benar-benar memahami fikih muamalah gitu ya, ya tahu bahwa di sana terdapat unsur riba yang tersembunyi itu makanya pentingnya tadi auditor dia memiliki pemahaman fikih muamalah tadi gitu ya. Kalau kita tidak memiliki pemahaman itu sebagai orang awam gitu kan, tidak dapat melihat apakah di sana itu ada nggak sih yang tersembunyi nih kayak gharar, penipuan atau riba yang secara kasat mata memang tidak nampak ya di dalam produk dan kontrak itu sendiri gitu. Kemudian yang berikutnya seperti ada transparansi dalam laporan keuangan dan audit ya. Artinya apa? Penyampaian laporan keuangan syariah secara berkala dan terbuka. Jadi terbuka itu apa? Berarti bisa diakses ya oleh stakeholder gitu ya. Kemudian dalam penggunaan aset, liabilitas dan pengelolaan dana siswa semuanya itu ya, apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum ya. Kemudian apakah ada audit syariah internal dan eksternal termasuk dari opini Dewan Pengawas Syariahnya itu sendiri gitu ya. Itu transparansi laporan keuangan dan audit gitu. Kemudian transparansi resiko dan pengelolaan dana. Jadi kita juga dalam lembaga keuangan syariah itu dia harus memberikan penjelasan juga terhadap resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi ketika ada investasi yang dilakukan di perusahaan itu. Jadi jangan bicara keuntungannya saja gitu ya, tapi resikonya juga harus secara transparan kita sampaikan. Jadi jangan sampai nanti si calon investornya ya setelah berinvestasi dia kaget, lah kok terjadi seperti ini tidak sesuai dengan yang disampaikan di awal gitu. Karena apa? Di awal tadi kita tidak menyampaikan resiko-resiko yang bisa terjadi gitu ya. Ini bicara buruknya ya. Jadi ada resiko yang kemungkinan bisa terjadi gitu ya. Kemudian keterbukaan dalam mengelola dana nasabah ya, seperti dana mudharabah dan musyarakah gitu ya. Jadi kita harus terbuka kepada ini biasa berhubungan dengan masalah apa ya? Biayaan tadi ya. Dana ini akan dikelola kemana gitu, digunakan untuk apa itu. Kemudian laporan keuangan terkait dengan penggunaan dana sosial ya, itu dikelola kemana dana sosial tadi ya, CSR gitu ya, apakah ada atau enggak gitu ya. Cuma dana-dana yang non halal tadi itu apakah itu sudah dilaporkan, laporannya bagaimana gitu, kita cek gitu ya. Jangan-jangan dana-dana non halal ini tidak disalurkan sebagaimana mestinya itu ya, tapi digunakan untuk kepentingan pihak lembaga keuangan syariah. Nah, nanti apa? Dia tidak transparan dalam pengelolaan dananya itu, karena nggak ada informasi itu. Harusnya itu ada informasinya itu. Kemudian yang berikutnya transparansi tentang biaya dan imbal hasil ya. Jadi kita harus menyampaikan juga ya tentang kalau dalam akad-akad itu ya kan biasa memang ada biaya administrasi gitu ya. Kemudian ada margin keuntungan ya. Kemudian apalagi ada nisbah ya. Bagi hasil tidak boleh disembunyikan ya. Artinya apa? Semua harus jelas dalam akad itu tertulis, tertera ya, dan dipahami oleh kedua belah pihak. Jangan sampai pihak lembaga keuangan syariah saja yang paham, sementara pihak yang keduanya tidak memahami itu, tidak tahu itu. Kenapa? Tidak disampaikan di awal. Mungkin dalam kontrak memang ada, ya karena pihak keduanya tadi dia kurang bisa memahami ya, pendidikannya mungkin kurang, dia tidak membacanya kurang cermat gitu ya, sehingga tidak paham apa yang ada di dalam itu. Taunya dijelaskan iya saja gitu kan. Ya taunya apa yang terjadi tidak sesuai dengan yang disebutkan tadi tentang biaya dan imbal hasilnya itu. Kemudian yang berikutnya kita lihat ya bagaimana hubungannya sih antara audit syariah dengan transparansi dalam lembaga keuangan syariah itu sendiri gitu. Yang pertama bahwa
audit syariah ini menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah. Jadi audit syariah dia akan memeriksa apakah seluruh aktivitas, kegiatan, produk, dan kontrak keuangan mematuhi syariah atau tidak. Tapi dengan adanya audit syariah ini dijamin bahwa ini memang sudah benar-benar mematuhi, gitu ya. Itu hubungan tadi audit syariah dengan transparansi lembaga keuangan syariah itu. Misalnya tidak boleh mengandung riba, tidak boleh haram, tidak boleh maisir dan sebagainya, gitu ya. Kemudian apa? Menciptakan transparansi religius lah ya, dan hukum, di mana nasabah dan investor tahu bahwa dana yang mereka kelola itu memang dilakukan secara halal ya, atau sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang berikutnya ya, yang kedua ya, hubungan audit syariah dengan transparansi lembaga keuangan syariah memberikan laporan kepatuhan yang transparan, di mana nanti hasil daripada audit syariah ini biasanya akan disajikan dalam bentuk laporan kepatuhan syariah ya. Dan laporan ini bersifat terbuka dan menjadi bagian dari laporan tahunan lembaga keuangan gitu. Jadi dengan adanya laporan ini publik nanti akan tahu gitu. Dapat melihat sejauh mana lembaga keuangan syariah ini konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang ketiga di sini meningkatkan akuntabilitas Dewan Pengawas Syariah. Jadi dengan adanya audit syariah yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah di sini, dia dapat meningkatkan koordinasi ya, atau evaluasi terhadap peran DPS. Apakah benar DPS itu sudah berperan sebagaimana mestinya atau belum dalam lembaga keuangan syariah itu sendiri gitu, atau hanya sebagai kayak apa ya? Ya syarat aja lah, persyaratan lah bahwa dalam lembaga keuangan syariah itu harus ada DPS, tapi DPS-nya itu sendiri tidak berjalan. Nah, itu yang perlu dipastikan gitu ya. Jadi dengan adanya audit syariah, tentu di sini kita bisa lebih meningkatkan bagaimana peran dari DPS itu sendiri ya, kita melihat. Kemudian yang berikutnya di sini tentang ya, menangkal praktik penyimpangan. Jadi karena tadi salah satu fungsi daripada audit syariah adalah sebagai preventif audit ya. Preventif itu kan ya pencegahan ya. Artinya apa? Ketika ada penyimpangan-penyimpangan yang kemungkinan nanti akan terjadi, itu bisa dilakukan penangkalan. Kita identifikasi terlebih dahulu kira-kira aktivitas apa yang ada penyimpangan gitu. Baru kita luruskan, kita berikan rekomendasi kepada pihak manajemen tadi gitu. Jika ini ditemukan, kemudian oleh pihak manajemen bisa dilakukan tindakan koreksi ya, agar penyimpangan ini tidak berlanjut dan tidak mengakibatkan reputasi buruk tentunya bagi si lembaga keuangan itu sendiri gitu ya. Kenapa? Tadi sudah dilakukan pencegahan, kemudian penyimpangan dilakukan koreksi dan dilakukan perbaikan. Kemudian yang selanjutnya, hubungan audit syariah dengan transparansi dari lembaga keuangan syariah adalah membangun kepercayaan publik. Jadi dengan adanya audit syariah yang secara berkala dan kredibel ya, tentu apa? Masyarakat dan stakeholder pada umumnya dia akan merasa lebih yakin ya, bahwa lembaga keuangan syariah itu benar-benar amanah dan transparan. Tapi tanpa adanya audit ini ya mungkin masyarakat atau pihak lain banyak yang masih meragukan gitu. Namanya aja ini lembaga keuangan syariah tapi operasionalnya tidak syariah gitu. Ketika saya pinjam ternyata ada bunganya juga gitu. Ketika saya pinjam ternyata ada biaya-biaya lain juga gitu. Itu apa? Artinya apa? Tidak adanya kepercayaan dari stakeholder atau masyarakat. Tapi dengan hadirnya audit syariah di sini dia bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa
lembaga keuangan syariah itu memang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah itu sendiri gitu ya. Karena kepercayaan dari masyarakat ya atau publik ini kan sangat penting bagi lembaga keuangan syariah gitu ya. Bagaimana ketika lembaga keuangan syariah itu tidak dipercaya oleh publik gitu. Bagaimana orang akan berinvestasi di sana gitu ya. Bagaimana orang akan menyimpan dana di sana ya ketika lembaga keuangan syariah itu sendiri tidak dipercaya oleh publik ya. Ya, selanjutnya mungkin kita lihat lagi bagaimana tentang ya peluang dan tantangan dari audit syariah. Nah, kalau kita lihat ya saat ini audit syariah ini memiliki peluang, tapi di sisi lain juga ada tantangan juga bagi audit syariah ini. Ya, kita lihat dulu dari sisi peluangnya ya. Dari sisi peluang, banyak kita lihat dari sisi pertumbuhan ya, pertumbuhan industri keuangan syariah. Karena kalau kita lihat ya bahwa kelihatan peningkatan ya, industri keuangan syariah di Indonesia kan lumayan meningkat ya. Kita lihat dari permintaan terhadap produk dan layanan keuangan yang berbasis syariah. Terutama Indonesia ini kan negara yang berbasis Muslim terbesar gitu ya. Tentu ini menjadi peluang bagi seorang auditor syariah. Karena apa? Semakin banyak lembaga-lembaga keuangan syariah, artinya nanti apa? Semakin banyak akan dibutuhkan auditor syariah. Gitu. Kemudian dukungan dari yang kedua ya, dukungan regulasi dan pemerintah. Jadi pemerintah juga di sini udah mendukung ya, kayak di Indonesia kan adanya peraturan OJK atau undang-undang perbankan syariah ya. Atau mungkin dari sisi IAI dia menerbitkan standar akuntansi syariahnya gitu ya. Ini dari sisi regulasi dan pemerintah ini sudah ada dukungan ya. Mungkin nanti bisa juga ada lembaga sertifikasi auditor syariah umpamanya gitu ya. Kalau mau masuk ke auditor syariah harus lulus sertifikasi akuntansi syariah atau auditor syariah atau SSAS gitu. Nah, ini mungkin bisa diikuti juga nanti ya, lembaga sertifikasi akuntansi syariah atau auditor syariah ya oleh mahasiswa akuntansi syariah ini. Kemudian dengan kemajuan teknologi era digital saat ini ya, ini juga menjadi peluang bagi auditor syariah. Kenapa? Ya untuk melakukan audit kan bukan harus secara manual, bisa melakukan apa? Remote audit ya. Remote audit itu berarti kita mengaudit melalui teknologi saja gitu. Nah, itu sudah banyak dilakukan ya, terutama kayak kemarin di masa-masa pandemi itu, remote audit itu. Banyak jurnal-jurnal yang membahas bagaimana efektivitas dari remote audit itu sendiri gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah permintaan akan transparansi. Kenapa? Tadi kan dari sisi transparansi ya, audit syariah ini banyak sekali dia berperan ya, dalam meningkatkan sisi transparansi lembaga keuangan syariah. Di masyarakat juga kan akan semakin sadar juga dia ya, bahwa lembaga keuangan syariah itu harus transparan dalam mengelola dana gitu. Jadi sebelum kita berinvestasi, sebelum kita menitipkan dananya di sana itu, kita kan ada transparansi berapa kira-kira nanti margin yang diperoleh gitu. Jadi ini akan menjadi peluang juga. Karena apa? Nantinya lembaga-lembaga keuangan syariah ini akan berlomba-lomba untuk transparan. Melalui apa? Ya melalui auditor syariah tadi harus diaudit gitu ya. Setelah diaudit dia kan transparan, berarti dia memang yakin bahwa operasionalnya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Jadi ini menjadi peluang juga ya. Permintaan akan transparansi. Tapi kalau masyarakatnya atau stakeholdernya cuek-cuek saja terhadap transparansi ini ya, mungkin auditor syariah kurang dibutuhkan dari sisi transparansinya. Tapi di sisi lain juga ada tantangan itu untuk auditor syariah. Seperti yang pertama ya,
Kalau tadi kita bicara peluangnya, sekarang tantangannya keterbatasan dari sumber daya yang kompeten. Karena apa? Masih minimnya auditor yang memahami baik itu prinsip akuntansi maupun prinsip hukum syariah secara mendalam. Nah, ini sebagaimana saya sampaikan tadi, ini menjadi peluang ya, bagi mahasiswa prodi akuntansi syariah. Karena selain memahami akuntansi, dia juga memahami hukum syariah, memahami fiqh muamalah gitu ya, yang telah diajarkan di kelasnya itu ya. Pasti ada ya, di UIN Jambi ada, saya yakin juga di UIN Batu Sangkar ini ada gitu, belajar fiqh muamalah gitu. Jadi menjadi keuntungan dan daya tarik tersendiri bagi lembaga keuangan syariah nanti untuk menggunakan jasa auditor syariah ketika kita memiliki pemahaman dan hukum Islam yang baik, apalagi nanti ditunjang dengan sertifikasi akuntansi syariah atau auditor syariah tadi gitu ya. Jadi akan lebih mudah kita diterima itu ya. Kemudian yang berikutnya mungkin ya, ini menjadi tantangan juga bagi perkembangan audit syariah ini. Ya mungkin tentang standar dari audit syariah itu sendiri ya. Kenapa? Mungkin di berbagai negara itu katakanlah belum seragam tentang audit syariah. Mungkin di Indonesia, di Malaysia, di Irak, di Iran itu ya. Tapi kalau di Malaysia itu kan tentang syariah, untuk audit syariah ini ada lembaga sendiri yang mengaturnya itu. Kalau di Indonesia kan nggak ada ya, dia masih di bawah OJK untuk pengawasannya. Nah, kalau di Malaysia ini kan sudah ada itu. Jadi memang semua ditangani oleh lembaga yang memiliki peran dalam audit syariah itu sendiri gitu. Ini juga menjadi tantangan juga bagi ya terutama pemerintah ya, bagaimana cara harmonisasi standar audit syariah secara nasional dengan mengadopsi dari standar yang internasional gitu ya. Kemudian yang berikutnya mungkin kayak ada dualisme regulasi ya, terutama ini gini, karena apa? Ada lembaga keuangan yang sebenarnya dia konvensional, tapi dia membuka unit usaha syariah. Nah, ini mungkin akan menyebabkan adanya dualisme regulasi tadi gitu. Di sisi lain dia sebenarnya adalah lembaga keuangan konvensional, tapi dia membuka unit syariahnya gitu ya. Sementara dia sebenarnya masih satu manajemen, satu pimpinan itu. Tapi kalau kayak di Jambi itu ada namanya Bank 9 ya, Bank 9 itu ada Bank 9 yang unit syariah itu. Bank 9-nya ini kan sebenarnya dia bukan syariah, tapi ada membuka unit yang syariah ya. Mungkin di kayak Sumatera Barat ada juga mungkin ya, kayak Bank Nagari, mungkin ada Bank Nagari unit syariahnya gitu mungkin ya. Tapi kalau kayak bank-bank konvensional kan ada kayak Danamon, mungkin ada Danamon syariahnya gitu kan. Danamonnya kan sebenarnya bukan syariah itu. Ini kan menyebabkan terjadinya dualisme regulasi tadi gitu ya. Kemudian yang berikutnya di sini yang ya dari sisi ruang lingkup lah, bahwa audit syariah tadi memang dia lebih kompleks, lebih luas dibandingkan dengan audit konvensional itu. Jadi apa? Ya memang dia menuntut keahlian lintas bidang lah jadinya gitu ya. Bukan hanya memahami sisi akuntansinya tadi ya, tapi dia harus memahami sisi syariahnya ya. Kenapa? Kita akan melakukan evaluasi dan akan mendalami fatwa-fatwa gitu ya. Bagaimana kalau kita tidak memahami prinsip syariah? Itu kita harus memahami prinsip syariah itu sendiri gitu ya. Jadi karena kompleksnya permasalahan di audit syariah yang lebih luas, ini menjadi tantangan juga gitu. Kemudian ya terakhir ini ya, mungkin masih minimnya pengawasan eksternal yang khusus gitu ya. Karena ya kayak Indonesia di sini belum ada, di Indonesia ini ya, belum ada lembaga yang secara independen eksternal ya, yang secara khusus dia mengawasi atau mereview hasil dari audit syariah secara khusus gitu ya. Jadi belum ada yang berperan di sini ya, membuat aktivitasnya masih sering dipertanyakan karena masih di bawah OJK. Seandainya mungkin pemerintah membentuk sendiri ya untuk khusus lembaga yang menangani tentang keuangan syariah ya, itu mungkin akan lebih bagus gitu ya. Jadi bisa lebih terfokus bagaimana perkembangan ekonomi syariah, apakah memang benar-benar sudah menerapkan prinsipnya atau belum ya, hasil auditnya pun bisa dilakukan pemeriksaan gitu ya. Dan audit syariah di sini masih lebih banyak yang bersifat internal ya.
Karena apakah dari sisi KAP itu kan harus ada izin dulu dari OJK ya. Apakah KAP-nya itu memiliki auditor yang syariah atau tidak, itu baru dia bisa memeriksa lembaga keuangan syariah dari sisi syariahnya itu. Jadi bukan hanya memeriksa pelaporan keuangan, tapi dari prinsip-prinsip akuntansi syariahnya itu sendiri gitu. Ya, yang terakhir kayaknya ini sudah habis ya. Terima kasih.